Shalom adik-adik sekolah minggu. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya? Iya, kakak harap semua adik-adik sekolah minggu sehat-sehat semuanya, bahagia semuanya. Oke? Iya, sebelum kita mulai ibadah kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas berkat penyertaan-Mu hingga pada saat hari ini kami masih dapat memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Ya Tuhan, kami akan memulai ibadah kami, berkati dari awal hingga akhirnya Tuhan. Kiranya Engkau tetap bersama-sama dengan kami, menemani kami di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kita mau mulai ibadah kita dengan bernyanyi Dari Terbit Matahari. Semuanya nyanyi ya, adik-adik. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Ya, kita mendengar hukum Taurat Allah untuk kita pada minggu ini. Hukum Taurat yang hukum Taurat yang ketiga beserta dengan maksudnya. Kita yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuk, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan di dalam doa serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan. Ya Tuhan Allah kami, kuatkanlah kami untuk melakukan hukum-Mu. Amin. Ya, kita kembali bernyanyi Mengikut Yesus Keputusanku. Semuanya nyanyi. Mengikut Yesus keputusan
Ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ya, anak-anak, epistel untuk kita pada minggu ini tertulis ayat bulanannya tertulis di mana? Sudah hafal belum? Ya, ayat bulanan dari Yosua 24 ayat 25. Inilah firman Tuhan. Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kekal padanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Ya, kita kembali bernyanyi setinggi-tingginya langit. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, ada satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, tiba saatnya kakak menyampaikan pengumuman. Nah, yang pertama pengumumannya adalah ayat bulanan masih tertulis di Yosua 24 ayat 15. Yosua 24 ayat 15. Nah, hukum Tauratnya yang keberapa? Yang ketiga. Hukum Taurat yang ketiga. Nah, adik-adik sekolah minggu tetap harus mengumpulkan videonya ya adik-adik. Meskipun kita nggak ke gereja, adik-adik tetap harus menghafal hukum Taurat dan ayat bulanan. Nah, setelah memvideokan hukum Taurat dan ayat bulanannya, adik sekolah minggu dapat mengirimkannya melalui grup WhatsApp sekolah minggu
ataupun Facebook Anak Sekolah Minggu. Nah, nanti guru sekolah minggunya akan memberikan penilaian terhadap anak-anak sekolah minggu. Oke? Buat adik-adik sekolah minggu yang rajin, pasti akan dapat hadiah. Ya? Oke, kita mau mengumpulkan persembahan. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mau mengumpulkan persembahan. Berkatilah ya Tuhan, semoga persembahan ini berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, kita bernyanyi. Saya mau ikut Yesus. Baiklah, kita akan mendengarkan khotbah yang dibawakan oleh Ibu Mario. Oke, salam adik-adik semua. Ya, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita satukan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Buka tangan, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Bapak buat hari ini, buat kesempatan ini yang Tuhan berikan buat kami. Ini kami Tuhan, anak-anak Tuhan, siap mendengar firman-Mu. Berkati hati dan pikiran kami menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anak-Mu berdoa. Amin. Shalom adik-adik semua. Ya, kita buka Alkitab kita di Minggu 21 Februari, yaitu dari Yohanes 12 ayat 12 sampai ayat 19. Yohanes 12 ayat 12 sampai ayat 19. Sebelum kita bercerita, kita baca sama-sama. Adik-adik di rumah juga ikut membaca ya sama-sama. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong Dia sambil berseru-seru, "Hosana, diberkatilah Dia yang datang
Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion, inilah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai Dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk Dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan Dia ketika Ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya di antara orang mati, memberikan kesaksian tentang Dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong Dia, karena mereka mendengar bahwa Ia yang membuat mukjizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti Dia." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum Ibu bercerita sedikit tentang judul teks kita hari ini, yaitu Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Nah, alangkah baiknya kita lihat dari judulnya sebelum kita pelajari, yaitu Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Siapa yang tahu arti dielu-elukan? Ya, ada yang tahu arti dielu-elukan? Ya, dielu-elukan artinya disanjung. Ya, disanjung, dipuji, dijemput kedatangannya. Ya, diulang lagi, disanjung, dipuji, atau dijemput. Nah, itu arti dielu-elukan. Nah, Ibu ada cerita seorang anak mengatakan, "Hebat, bagus, wah, tim yang bagus, pekerjaan yang bagus, engkau sangat pintar bermain olahraga futsal. Terima kasih, tim kita sering dapat juara." Nah, adik-adik, apakah kamu pernah memuji seseorang? Ayo, apakah kamu pernah memuji seseorang? Pasti jawabannya pernah ya. Paling mungkin sering ya. Ya. Nah, seperti contoh, kamu mungkin di rumah ya. Terus ketika kamu mendapat nilai bagus dari guru kamu, yang ada orang tua ya pasti memuji. "Wah, hebat kau nak. Wah, pintar, good job ya. Good job buat anak mama, hebat hari ini dapat nilai bagus." Kira-kira perasaan adik-adik bagaimana? Ya, tentunya bahagia ya. Bahagia, bangga, ya, senang. Itu paling utama perasaannya. Nah, kali ini kita akan mendengarkan bagaimana Tuhan Yesus, Allah yang berhak mendapat pujian. Jadi Tuhan Yesus itu ceritanya dia berhak mendapat pujian dari adik-adik. Ya, bagaimana? Nah, ceritanya begini. Nah, Alkitab hari ini menjelaskan dahulu dan berabad-abad dahulu orang-orang memuji nama Tuhan itu. Dipuji, disembah, tapi mereka belum sungguh-sungguh. Artinya mereka belum yakin apakah memuji itu mereka sudah percaya. Belum, mereka di situ belum ya, tapi mereka memuji, tapi mereka belum atau tidak sungguh-sungguh. Nah, mereka hari ini di natsnya ini mereka melakukannya dengan sangat-sangat bahagia, yaitu di hari istimewa. Di sini dikatakan mereka merayakannya di pas hari pesta Paskah. Jadi kalau kita katakan pesta itu yang kita rasakan seperti momen-momen bahagia ya, bahagia, terus gembira,
senang itu ya, kalau pesta namanya ya, pasti ada suka kita. Nah, yang jadi pertanyaan buat adik-adik semua, pentingkah memuji itu? Kali lagi Miss ulang, pentingkah memuji itu? Ya, jawabannya penting ya. Apalagi betapa pentingnya kita jika kita memuji Tuhan Yesus, itu lebih penting lagi. Nah, jadi kita lanjut ceritanya. Ketika mereka tiba di gerbang Yerusalem, ya, di kota Yerusalem, mereka rombongan Yesus, ya, orang-orang banyak yang sudah mendengar tentang kelebihan, tentang cerita Tuhan Yesus ini. Mereka sangat senang, bahagia, gembira. Nah, mengapa? Ya, ada alasannya. Mengapa mereka senang, bahagia, dan gembira? Karena jawabannya mereka mengharapkan akan membebaskan bangsa mereka Israel dari pemerintahan Roma saat itu. Ya, mereka harapkan mereka bebas dari penjajahan bangsa Roma saat itu yang menjajah mereka. Ya, adik-adik, mereka benci karena menguasai tanah mereka dengan sesuka hati. Nah, itu ceritanya. Jadi tidak senang lah jadinya ya. Nah, jadi orang-orang banyak yang ada di pesta ini, ya, yang menyambut kedatangan Tuhan Yesus ini, berharap bahwa Yesus yang hebat ini, ya, bahwa Yesus yang hebat ini, yang sudah membangkitkan orang mati menjadi hidup, membangkitkan orang mati jadi hidup, terus yang tuli mendengar, yang buta melihat. Nah, pasti dia juga memulihkan kita. Itulah perasaan mereka, keinginan mereka yang mereka harapkan dari kedatangan Tuhan Yesus tadi. Mereka mengharapkan bahwa nantinya Tuhan Yesus datang ke acara mereka, ke kota mereka, pasti mengharapkan mereka akan dipulihkan, membuat bangsa mereka menjadi bangsa yang hebat. Nah, kemudian inilah harapan orang-orang banyak yang ada di Yerusalem tadi, yang saat itu yang merayakan Paskah. Nah, saat melihat Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem dengan menunggang seekor keledai muda, ya, yang jadi pertanyaan, pasti jadi pertanyaan, Bu, kenapa sih Tuhan Yesus itu tidak menunggang kuda? Kan kuda itu gagah, tinggi, ya, pasti keren lah Tuhan Yesus itu kalau menunggang kuda. Masa sih Bu keledai? Kan keledai itu jelek, pendek lagi. Iya, jawabannya ada yang tahu adik-adik? Mengapa sih Tuhan Yesus mau menunggang kuda, mau menunggang keledai? Iya. Iya, jawabannya ya karena keledai itu tadi lambangnya lemah. Keledai itu buruk, ya. Terlebih lagi dia agak pendek. Nah, jadi Yesus datang kedua ini bukan menunjukkan bahwa dia atau menunjukkan kehebatannya, bahkan dia mau menunjukkan kerendah hatiannya. Dia lambang rendah hati dan lambang kelemah lembutan. Itu ya, artinya bahwa Yesus menaiki keledai muda, mau menaiki atau menunggangi keledai muda. Mereka ingin mengungkapkan rasa gembira. Nah, sambut dengan sambut-sambutan. Maka orang banyak tadi mengeluk-elukan, ya. Ingat yang tadi adik-adik, arti mengeluk-elukan berarti menyambut, ya. Menyambut, dijemput, disanjung, dipuji. Nah, mereka mengeluk-elukan, menyambut Tuhan Yesus, dari yang tua, muda, bahkan sampai anak-anak, semua ikut merasa senang. Nah, di sini
dikatakan mereka menebarkan pakaian jubah mereka. Mereka buat ke jalan supaya Tuhan Yesus lewat atau Tuhan Yesus melewati perjalanan yang sudah mereka sediakan. Nah, itu tadi mereka menebarkan pakaian jubah mereka di jalan-jalan atau di jalan yang dilalui oleh Tuhan Yesus. Mereka orang-orang banyak itu juga mengambil, ya, tadi juga mengambil daun-daun palem. Tahu adik-adik ya daun palem? Mereka juga mengambil daun palem supaya alasnya Tuhan Yesus berjalan. Itulah dia ya. Nah, coba bayangkan adik-adik sekolah minggu. Kira-kira adik-adik mau nggak pakaiannya injak-injak sama seekor binatang, misalnya keledai seperti yang tadi? Kira-kira pasti nggak mau lah ya. Jangankan mau, pas disenggol aja sama temannya, apalah kau sanalah, pasti gitu ya. Nah, seperti itu ya. Nah, tetapi karena senangnya mereka memuji Tuhan Yesus, mereka juga tadi meletakkan ranting-ranting pohon palem sambil berseru, Hosana, Hosana. Apa artinya adik-adik? Ayo, siapa yang tahu? Iya, artinya puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Itu artinya diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Itu dia ya, itu di ayat 13 ya. Nah, kemudian hari ini mereka melihat, mereka sangat senang. Nah, adik-adik mereka mengikuti Tuhan Yesus kemana Tuhan Yesus berjalan. Ya, dari belakang Tuhan Yesus berada di depan mereka. Ya, ada yang bertanya ketika Tuhan Yesus berjalan, siapakah orang ini? Ya, katanya ada yang gak kenal, ada kenal mungkin sekilas aja, belum mendalaminya siapa Tuhan itu. Maka dia bertanya kepada rombongan Tuhan, siapakah orang ini? Katanya mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu siapa? Kata dia ya. Nah, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus berhak menerima pujian dari adik-adik sekolah minggu ya. Tuhan Yesus berhak menerima pujian dari adik-adik sekolah minggu. Nah, jika kamu sudah percaya bahwa Tuhan Yesus sebagai juru selamat kamu ya, anak-anak sekolah minggu, ingatlah Yesus juga berhak menerima semua pujian dari kamu. Kenapa? Karena apa, Miss? Karena apa, Bu? Ya, maka adik-adik memikirkan, karena apa Yesus inginkan kamu dalam hidupmu ada? Ayo, siapa yang bisa jawab? Iya, pasti adik-adik punya jawaban sendiri ya. Nah, mungkin kamu sudah lupa, kan kamu sudah tidak memikirkan lagi. Apa sih alasannya Tuhan Yesus menginginkan saya ada di dalam Dia? Ayo. Nah, adik-adik mungkin juga bahkan merasa gak tertarik lagi lah memuji Tuhan. Udah malas lagi lah aku berdoa. Gak juga ya didengar-dengar Tuhan. Udah malas lagi aku lah ke gereja. Ngapain berbuat baik? Nah, itu adalah salah satu godaan ya, yang membuat kita masuk dan jatuh ke dalam dosa ya adik-adik. Nah, itu tadi. Ingat adik-adik, sampai hari ini pun Yesus berhak untuk dipuji. Ya, sampai hari ini pun Yesus berhak untuk dipuji, ditinggikan, dimuliakan. Nah, jadi tugas kita, mari kita tetap memuji Tuhan. Lanjut, walaupun saat ini mungkin kita ada masalah, saat ini pasti ya kita semua mengalami masalah, bukan tidak adik-adik saja, ibu, bahkan kedua orang tua kita, teman-teman
yaitu kita berada di masa new normal dalam situasi pandemik. Ya, jangan putus harap. Ini tidak jadi alasan ya adik-adik, bagi adik-adik sebagai orang-orang percaya untuk berhenti memuji Tuhan. Ini tidak jadi alasan. Jangan buat jadi alasan. Gereja online ya, udahlah. Dengarkan aja sebentar, udahlah, matikan nanti habis paketku. Ya jangan seperti itu tidak jadi alasan ya. Nah, itu tidak jadi alasan untuk kita tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Percaya. Nah, tapi ingat, jika kamu sudah menjadi orang percaya, keadaan apapun, keadaan sekarang ini tidak menghalangi sukacita untuk tetap memuji nama Tuhan. Inilah yang terjadi di kota Yerusalem, adik-adik. Ya, Yesus dipuji dan dia menerima pujian orang banyak, termasuk pujian dari anak-anak juga. Nah, adik-adik, kita harus menerima Tuhan Yesus, harus menerima supaya apa? Supaya adik-adik tidak masuk atau tidak berteman dengan yang namanya dosa, agar kamu hanya berteman sama Tuhan Yesus saja. Itu aja intinya. Ya. Kenapa harus tetap memuji nama Tuhan? Iya, supaya kamu tidak berteman sama dosa. Gampang kan? Iya, ya adik-adik. Nah, melalui firman ini bisa kita renungkan bersama-sama. Ya, kita ulangi membaca dan tetap berdoa agar kita semua diberkati oleh Tuhan dimanapun kita berada. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak buat hari ini, penyertaan Tuhan yang kami terima. Kami sudah mendengar sebagian firman Tuhan. Biarlah firman itu menjadi pelita di dalam hidup kami Tuhan. Kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah firman itu juga berbuah di dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak-Mu berdoa. Amin. Baiklah adik sekolah minggu, kita kembali bernyanyi lagu yang terakhir, Cuip Cuip Pam Pam Pam. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan.
Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita berdoa bersama-sama, kita bersama-sama mengucapkan dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita terima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan mengasihani kita. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu ya semuanya adik-adik. Salam sehat buat kita semuanya.